Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Fikomuninus. Di sini kami dari kelompok 3, khususnya dari Desa Sukapura, akan mempresentasikan atau lebih tepatnya mungkin sedikit memaparkan hasil temuan kami berdasarkan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan sedikit anggota kelompok 3. Di kelompok 3 ini ada saya, Reka Adistia Dwirinanti, sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan semester 5. Kemudian ada Rizka sebagai mahasiswa ilmu komunikasi semester 3, ada juga Rega, mahasiswa ilmu perpustakaan semester 3, selanjutnya ada Dinar, mahasiswa ilmu perpustakaan semester 5, di sebelah Dinar ada Deva, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5, dan terakhir ada Dikri, mahasiswa ilmu komunikasi semester 3. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena ada satu lagi anggota kelompok kami, yakni Aryan, mahasiswa ilmu perpustakaan semester 1. Kebetulan rekan kami ini tidak dapat hadir karena sakit, Pak Bu ya. Mohon ya. Mohon Bapak Ibu bisa memaklumi gitu. Baik. Nah, di sini ada profil desa, mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca ya di laporan, teman-teman juga mungkin sudah tahu mengenai Desa Sukapura. Langsung saja next. Nah, ada potensi juga permasalahan khususnya dalam bidang literasi di Desa Sukapura. Nah, yang pertama kami akan memaparkan terlebih dahulu potensi yang ada di perpustakaan Desa Sukapura sebagai mungkin wadah utama dalam kegiatan literasi masyarakat desanya. Nah, di sini perpustakaan Desa Sukapura itu memiliki sarana prasarana yang sudah memadai, terdiri dari rak-rak buku, kemudian ada juga gedung perpustakaan yang sudah mandiri, tersedia juga pojok kerajinan, pojok pajangan, ada juga televisi, kemudian tersedia jaringan internet yang sudah cukup baik, ada juga sistem keamanan berupa CCTV di dalamnya, kemudian ada juga fasilitas berupa komputer berjumlah 4 buah atau 4 unit, dan meja meja untuk pengelola, kemudian ada juga meja baca. Nah, di perpustakaan Desa Sukapura ini anggarannya diperoleh dari APBD untuk keseluruhan anggarannya sebesar 5 juta per tahun. Nah, jadi di luar dari APBD ini perpustakaan desa tidak memiliki lagi pemasukan seperti itu. Nah, selanjutnya perpustakaan Desa Sukapura ini ada kurang lebih 13 pengurus. Ini sudah mencakup dengan kepala perpustakaannya, di mana 2 pengurus, yakni perpustakaan dengan 1 pengurus lainnya itu memiliki riwayat pendidikan yang linear dengan ilmu perpustakaan. Namun untuk sisanya itu tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu perpustakaan. Seperti itu. Nah, strukturnya juga sudah diresmikan melalui SK yang sudah mereka miliki. Nah, kemudian untuk sistem dan layanan yang diberlakukan di perpustakaan Desa Sukapura ini, untuk layanannya sendiri memiliki sistem layanan terbuka, di mana semua masyarakat bisa datang secara langsung mengakses buku-buku dan bahan pustaka yang ada di perpustakaan desa. Kemudian untuk sistem keanggotaan juga masih menggunakan sistem yang manual atau sistem buku catat. Selanjutnya, perpustakaan Desa Sukapura ini memiliki jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di dalam Desa Sukapura itu sendiri, sehingga siswa-siswa boleh kapanpun mengunjungi perpustakaan desa ini dalam rangka mencari informasi dan ilmu pengetahuan di perpustakaan desa. Selanjutnya, perpustakaan Desa Sukapura sudah melakukan upaya promosi melalui media sosial, contohnya
terkhususnya gitu di Facebook. Ada Facebook Perpustakaan Desa Sukapura namanya. Kemudian melalui website resmi desa juga yang dikelola oleh KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sukapura. Next. Nah, di samping dari potensi yang tadi sudah saya sebutkan, ada pula permasalahannya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung permasalahannya itu dalam hal ini, pemahaman pengurus perpustakaan. Nah, karena seperti yang sudah disebutkan bahwa hanya ada 2 pengurus, yang diantaranya itu adalah kepala perpustakaannya yang memiliki riwayat pendidikan atau basic di bidang ilmu perpustakaan, sementara sisanya belum memiliki basic di bidang ilmu perpustakaan, sehingga ini menjadi salah satu kekurangan yang ada di Perpustakaan Desa Sukapura. Nah, selanjutnya kurang juga tenaga ahli, karena tadi hanya ada 13 pengurus kan, 13 pengurus, di mana hanya 2 yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, sementara sisanya tidak, sehingga mungkin pengurusnya cukup kewalahan gitu untuk mengelola perpustakaan karena kekurangan tenaga ahli juga. Nah, yang terakhir, sistem pengarsipannya yang belum ideal, di mana ketika satu kepengurusan sedang berjalan, mereka kurang memperhatikan sistem menghimpun dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan, sehingga ketika ada pergantian pengurus ke kepengurusan yang baru, dokumen-dokumen yang lama itu tercecer, tidak terkumpul dengan baik dan tidak diturunkan ke pengurus yang baru, sehingga pengurus yang baru harus memulai dokumentasi semuanya dari awal. Seperti itu. Next. Nah, tadi sudah disinggung mengenai perpustakaan desa. Selanjutnya ada literasi di ranah pendidikan, itu kami mengambil sampel di perpustakaan SMPN 2 Kertasari. Nah, di sini potensinya di perpustakaan SMPN 2 Kertasari itu sudah terdapat Pocari. Pocari ini merupakan program hasil dari kakak-kakak mahasiswa ilmu komunikasi yang kemarin melakukan KKN di SMPN 2 Kertasari. Jadi Pocari ini berupa pojok baca yang di dalamnya itu berisi buku-buku non-paket untuk dimanfaatkan oleh siswa atau dibaca oleh siswa. Pojok baca SMPN 2 Kertasari, Bu. Iya. Pocari pojok baca SMPN 2 Kertasari. Oke. Nah, selain Pocari ada juga program berupa membaca serentak selama 30 menit sebelum KBM dimulai. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu ganjil setiap bulannya, khususnya itu di hari Jumat. Jadi sebelum masuk, 30 menit sebelum masuk, siswa satu sekolah itu akan dikumpulkan di lapangan, kemudian diarahkan untuk membaca buku pilihan mereka masing-masing selama 30 menit sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya ada juga layanan sirkulasi di perpustakaan yang sudah menggunakan SLIM atau Senayan Library Management System. Mohon maaf. Ya, sudah menggunakan SLIM, jadi sudah ada digitalisasi di perpustakaan sekolahnya seperti itu. Untuk permasalahannya sendiri di perpustakaan SMPN 2 Kertasari itu khusus untuk ruang perpustakaannya hanya digunakan untuk menyimpan buku paket saja. Jadi sebanyak 14.000 buku paket itu semua disimpan di perpustakaan SMPN 2 Kertasari, sementara untuk buku non paket semuanya dialihkan ke Pocari tadi. Sehingga dari sini maka timbul permasalahan baru, di mana siswa-siswa yang ada di SMPN 2 Kertasari ini lebih berminat untuk mengunjungi Pocari karena memang ya buku non paketnya ada di situ gitu. Jadi lebih banyak mengunjungi Pocari daripada perpustakaannya sendiri gitu. Jadi perpustakaannya ini hanya sebagai tempat saja gitu, hanya sebagai tempat menyimpan buku paket. Jadi siswa dan siswi itu datang hanya untuk meminjam dan mengembalikan buku paket saja, seperti itu. Kemudian tadi kan sudah diterapkan SLIM, yang artinya perpustakaan SMPN 2 Kertasari ini sudah cukup maju gitu dalam hal digitalisasi. Namun
masalahnya timbul ketika siswa-siswinya belum terlalu memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi yang benar. Jadi bisa dikatakan kasarnya ya, siswa-siswi SMPN 2 Kertasari ini masih gegap dalam penggunaan teknologi. Jadi mereka belum terbiasa menggunakan segala sesuatu yang berbau digital. Sehingga ketika dalam pemanfaatannya pun belum maksimal gitu. Karena mereka masih banyak menemukan kesulitan-kesulitan dalam penggunaan digitalisasi di perpustakaan. Next. Nah, tadi sudah dalam ranah pendidikan itu kami mengambil contohnya di SMPN 2 Kertasari di perpustakaannya. Selanjutnya ada potensi literasi masyarakat di sini berupa TBM di RW 12 Desa Sukapura. Nah, potensi-potensi yang ada di TBM RW 12 ini diantaranya remaja dan anak-anak yang ada di RW 12 ini bisa dikatakan cukup aktif gitu. Sehingga ketika ada program-program yang berkaitan dengan literasi yang dilaksanakan oleh desa, mereka ikut turun langsung berbaur dan terlibat di dalam program-program tersebut. Nah, RW 12 ini juga merupakan kampung percontohan Paredi atau pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, jadi karena dijadikan sebagai kampung percontohan, maka dibangunlah TBM di sini gitu, karena sebagai tempat yang strategis. Selanjutnya di Pocari ini, di TBM RW 12 ini juga ada kegiatan berupa storytelling untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di sana. Nah, terakhir karena cukup banyak ya anak-anak yang datang, Pocari ini Pocari lagi, TBM ini aktifnya, terbukanya biasanya ramainya gitu pada saat-saat siang hari menjelang petang, siang menjelang sore, karena itu kan bertepatan dengan waktu anak-anak pulang sekolah dan pulang mengaji juga, seperti itu. Jadi TBM ini ramainya ketika waktu siang menjelang sore hari. Nah, bacaan-bacaan yang sudah didapat di TBM ini diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, diimplementasikannya berupa hadirnya kerajinan-kerajinan yang kemudian menjadi UMKM bagi masyarakat RW 12 di Desa Sukapura. Contohnya itu ada hasil bacaan berupa daur ulang sampah menjadi kerajinan. Contohnya itu kemarin ada sampah bekas gelas plastik yang didaur ulang menjadi piring hoe, mungkin ya Bapak dan Ibu juga teman-teman tahu. Nah, ada contoh kerajinannya seperti itu yang sudah ada pemesannya juga. Next. Nah, setelah potensi, di sini ada permasalahan juga yang dimiliki oleh TBM RW 12, diantaranya kurangnya pemahaman pengurus dalam menjalankan TBM ini. Jadi untuk administrasi dan juga pengolahan baku lainnya itu kurang dikuasai oleh pengurusnya, karena pengurus TBM ini kan remaja dan juga anak-anak karang taruna gitu. Selanjutnya minat baca masyarakatnya ini belum merata. Jadi karena tadi RW 12 ini merupakan kampung percontohan, sehingga difasilitasi TBM ini. Jadi sebetulnya di Desa Sukapura itu fasilitasnya belum merata untuk semua RW gitu. Hanya di RW 12 ini saja terdapat TBM dan itu pun belum maksimal karena tadi pengurusnya belum menguasai bagaimana cara mengelola TBM dengan ideal, dengan baik. Selanjutnya TBM juga belum memenuhi kriteria yang idealnya gitu. Karena di sini mungkin bisa dilihat di dokumentasinya, TBM ini hanya memiliki satu saung, kemudian dilengkapi dengan fasilitas wahana bermain untuk anak-anak. Nantinya buku-buku itu akan disimpan di saung itu dan bisa bebas diakses oleh anak-anak. Nah, ini belum memenuhi kriteria karena
secara fasilitas belum maksimal gitu. Secara fasilitas belum maksimal dan dalam kepengurusan pun tadi pengelolanya belum mengerti dengan benar gitu bagaimana cara mengelola dan menghimpun masyarakatnya untuk memanfaatkan TBM itu dengan baik seperti itu. Nah, yang terakhir juga berkaitan dengan teknologi di mana masyarakat ini cukup kurang paham dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga di TBM ini juga belum ada penerapan teknologi informasinya karena masyarakat juga belum memahami bagaimana cara mengelola media sosial atau cara menggunakan gadget mereka dengan benar seperti itu. Baik, mungkin kurang lebihnya demikian potensi juga masalah terkait dengan literasi di Desa Sukapura. Mungkin kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil observasi kemarin itu Desa Sukapura ini sudah memiliki fasilitas berupa sarana prasarana dan juga program-program yang baik dalam hal literasi. Namun dalam pelaksanaannya itu belum maksimal dan pengelolaannya yang belum merata. Seperti itu yang dapat kelompok kami paparkan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam cara saya menyampaikan. Terima kasih. Langsung ditutup atau gimana Pak? Kalau tutup selesai dong. Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Ya, ternyata mahasiswa ilmu perpustakaan public speaking-nya bagus juga, Bu. Nah, ini storytelling yang sebenarnya ini. Jadi terima kasih ini kepada kelompok Desa Sukapura. Ya, memang waktu semester 7 KKN di situ memang sudah mulai dikembangkan beberapa program. Ada beberapa program yang dikembangkan oleh mahasiswa 7 itu seperti mata kaca. Jadi itu bermain menggunakan permainan-permainan tradisional yang diterapkan di SD, di sekolah-sekolah itu juga teman-teman mahasiswa juga sudah masuk ke sana seperti permainan apa sih yang kotak-kotak itu, kemudian kotak-kotak itu dibuat menggunakan ya kapur, kemudian diisi angka, huruf dan sebagainya, kemudian digabung menjadi sebuah kata, kalimat dan sebagainya. Itu juga sudah dikembangkan oleh mahasiswa 7. Jadi Sukapura juga perpustakaannya perpustakaan terbaik ya Bu Om ya. Ya memang jadi relatif lebih mudah, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Artinya teman-teman itu sudah hanya mungkin yang belum diungkap itu kan karena sudah diumumkan secara singkat bahwa yang sudah maju di RW 12, yang lainnya belum. Nah, bagaimana mengatakan belum itu? Ya belum itu kan kualitatif ya. Nah, nanti tolong diceritakan, sabar, tenang aja. Nanti diceritakan juga tentang secara keseluruhan overall kita persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan memang sudah banyak. Dan di Sukapura kan memang agamis, banyak pesantren. Jadi, pasti ada permasalahan-permasalahan. Baik Bapak dan Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Pak Mahmudin, mangga Pak, untuk mengelaborasi data dan menginterpretasi kira-kira apa nih gitu ya yang bisa kita tangkap. Mangga Pak, silahkan. Di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa kita bisa hadir pada acara untuk penyampaian materi dari mahasiswa untuk hasil observasi. Jadi ini ada beberapa catatan hasil yang saya baca dari kemudian tadi sampaikan, ada dan data potensi, kemudian juga ada dan data permasalahan. Tapi mungkin nanti juga harus disampaikan kalau ada permasalahan apa solusinya. Karena kan di kolom ini nggak ada ya, di laporan ini tidak ada solusinya bagaimana. Jadi ini perpustakaan yang sangat bagus ya, akreditasinya B, kemudian juga ada SK-nya ya dari desa, kemudian ada koleksinya komputer, internet, kemudian koleksi cetak, tapi ini hanya cetak ya. Kemudian nanti mungkin saya juga sudah ajarkan ke semester arsip dan humas ya. Kemarin itu ada ya koleksi-koleksi yang kita bisa pakai
Jadi ada di dunia maya begitu. Saya sudah tugaskan sebenarnya, mohon maaf Pak Tansa, saya loncat mendahului observasi. Tapi itu dalam bentuk konsep ya, kan ada beberapa tahapan konsepnya itu dalam bentuk PowerPoint dari misalnya Ipusnas ya. Kemudian ada buku sekolah elektronik, itu kan bisa juga dimanfaatkan ya untuk siswa agar di sana punya kekayaan dalam koleksi itu dalam bentuk digital ya, karena OBS sendiri kan tantangannya itu SDM dan karena kemajuan teknologi. Jadi kita manfaatkan teknologi itu ya. Juga udah memiliki pustakawan, di sini kan dicutit pustakawan tadi oleh pemateri, dikatakan kalau pustakawan itu S1 barang bidang ilmu perpustakaan. Tadi dikatakan ini permasalahan, sebenarnya kan bukan permasalahan kalau sudah ada pustakawan. Pustakawan itu udah ada 2 orang di situ, kemudian juga ada anggaran 5 juta, kemudian ada promosi ya, ini juga humas saya juga sampaikan. Di perpustakaan itu ada promosi sehingga harus pandai, seperti ya sering saya meminta Reka untuk menyampaikan materi karena luar biasa pinter bicaranya ya dan menguasai materi. Ada Kim ya. Gitu, ada Kim ya. Kemudian ada TBM tadi sampaikan. Kemudian tadi belum ya, tersentuh mungkin ada Paredi ya. Pola asuh anak dan remaja di era digital. Oh udah, saya kurang fokus mungkin ya. Dan ini disampaikan juga tidak ada SMU ya di situ teh. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ya itu buat masukan saja, mungkin nanti sebagai solusi kepada bagian kelurahan atau kecamatan itu harus ya SMU, karena jauh saya baca itu paling ada di SMU 1 Kertasari kan jauh ya, karena jarak di situ tuh dari satu daerah dari saudara itu jaraknya luar biasa jauh dan infrastruktur jalannya itu juga sulit ya. Kemudian juga ada TBM, kemudian dan seterusnya ya. Tadi dibahas tentang Pocari ya. Nah yang saya tulis ini masalahnya itu pengarsipan dokumen. Saya juga sudah berikan materi awalnya itu ke semester arsip itu untuk agar kita itu bisa memanfaatkan teknologi tepat guna yang ada di dunia digital ya. Jadi salah satu itu blogspot. Kalau mahasiswa saya itu harus membuat laporan itu dalam blogspot masing-masing ya. Nah blogspot ini saya rekayasa jadi sistem sistem kearsipan Kertasari ya 2022. Nah itu ada search engine-nya, mudahnya itu gitu ya Pak Tansah. Kalau search engine kan berapapun arsip yang dimasukkan di situ, berapa ratus ribu itu kan bisa di search ya. Nah itu kemudian pengolahan Karang Taruna. Kenapa pengolahan Karang Taruna? Pada di sana kan sudah disebutkan ada 2 pustakawan begitu. Kemudian membeli buku belum ada literasi digital, mungkin nanti ini bagian dari kita ya untuk melakukan literasi digital. Kemudian sarana komputer jarang digunakan. Kenapa? Nanti itu juga harus bagian dari mahasiswa ini untuk selalu mensosialisasikan ada komputer, ada internet tapi jarang dipakai dan dikatakan di situ gaptek katanya. Dan itu hanya menyimpan buku paket ya. Kalau buku paket kan setiap sekolah pasti ada ya Bu Om ya diberi. Tapi kalau buku-buku novel dan lain-lain itu pasti tidak ada. Nah Ipusnas itu memfasilitasi, kemarin kan udah explore hampir ada 72.000 buku di situ ya. Karena kan kemarin saya sampaikan juga para rekan-rekan kita punya hikmah di pandemi kemarin selama 2,5 tahun. Jadi kita itu seolah-olah diajarin yang tadinya gaptek jadi melek teknologi ya. Kenapa tidak nanti di solusi ini kita memanfaatkannya teknologi-teknologi yang di dunia digital itu untuk melakukan bagaimana kita literasi digital. Mungkin saya masukan saya dari situ, nanti dicoba solusinya apa yang tadi masalah-masalah itu ada potensi, kemudian ada masalah. Nah solusinya belum ada ya. Itu saja Nun Pak Tansah dan rekan-rekan para ibu bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah dicatat ya, sudah terbayang juga. Mangga dilanjut siapa? Pak Waska, Bu Om, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek beserta jajaran dosen dan tentunya anak-anakku sekalian di belakang. Aplaus untuk kelompok 3, luar biasa ya. Ya, mungkin perlu diinformasikan juga terutama kepada Bapak dan Ibu dosen bahwa tim ini juga sebenarnya memiliki lampiran data primer ya, yang berupa isian instrumen itu. Mungkin itu akan menjadi pelengkap dalam laporan dan bahan kajian gitu ya, dalam sesuai arahan dengan Pak Tansah tadi untuk mengangkat apa ya, itu istilahnya mengangkat program nantinya di akhirnya gitu ya. Itu Bopoje itu data primer ya, jangan diabaikan. Nah, beberapa hal tadi dari Pak Mahmudin mungkin Ibu juga lebih berkaitan karena lebih berkaitan dengan matkul. Coba angkat tangan dulu yang Ilkom. Teman Ilkom ada berapa orang di tim ini? Ada 3 orang. Berarti 4 orang sama yang sakit dari Perinpo ya. Oke, semester 1 Aryan sakit, semester 3 ya, semester 5. Oke. Iya. Ini semua mengakomodir semua materi dalam pengembangan perpustakaan ya, karena 14 komponen dalam penyelenggaraan unsur perpustakaan itu ada dalam matkul pengembangan perpustakaan. Begitu juga tentang keterkaitan dengan minat baca, literasi itu ada di pembinaan minat baca, dan tadi mungkin kalau kearsipan kita bisa ini dengan Pak Mahmudin ya, yang Ibu pengantar ilmu kearsipan gitu ya. Ya, baik, pertama ini data primer tadi SK pendirian, yang belum itu ada TBM sama perpustakaan sekolah ya. Yang sudah perpustakaan desa. Semua ada. Ya, ya oke ya. Maksud Ibu dicek ulang gitu ya, dicek ulang untuk lebih dilengkapi ya, karena orientasinya pendirian perpustakaan itu adalah nanti yang terakreditasi. Nah, kemarin kita sudah membahas dalam evaluasi formatif magang ya, kita sudah belajar analisis gap kan untuk intervensi, dan itu adalah untuk solusi atau pengangkatan program unggulan nanti di kelompok 3 ini kan gitu. Nah, itu juga bisa dikembangkan. Nah, nanti jangan lupa juga ada peta stakeholder. Kenapa peta stakeholder ya? Itu juga untuk pemecahan solusi gitu kan. Seperti tadi SDM kurang, terus pemerataan koleksi gitu ya, yang belum rata. Ya, misalnya SDM yang kurang itu kan bisa koordinasi dengan Dispusip atau Dinas Perpustakaan Arsip Kabupaten Bandung untuk memberikan workshop gitu ya, atau BIMTEK tentang perpustakaan, dan itu bisa gratis gitu kan. Nah, itu perlu koordinasi dengan peta stakeholder tadi gitu ya, termasuk tadi penanganan arsip juga kalau sudah bikin reka tadi Pak Mahmudin. Nah, itu kan kemudian harus lapor juga ke Dispusip sebagai pembinanya ya, karena di situ di arsip juga seperti dari Pak Mahmudin katakan, kalau di perpustakaan itu ada IPUSNAS kan untuk di tingkat nasional, ada Candil untuk di tingkat provinsi, Maca Dina Digital Library, belum juga di perpustakaan kabupatennya. Itu semua bisa jadi pengembangan koleksi di sana, termasuk untuk perpustakaan umum, terutama tadi di kategori perpustakaan desa dan TBM, itu juga ada ITANI dari Kemen. Itu semuanya free gitu ya, tinggal klik-klik aja gitu ya untuk menjadi koleksi digital di sana gitu ya. Nah, terus tadi tentang slim gitu ya, itu kan tadi analisisnya kurang didaya gunakan karena kekurang pahaman penggunaan slim. Nah, itu juga belum diangkat solusinya gitu kan ya, seperti itu. Dan untuk slim ini kakak-kakak kelas kalian sebetulnya yang membikin gitu kan. Jadi ya kita tidak terlalu persoalan kalau dari kita, tapi yang harus dipikirkan itu nanti ke depan kan oleh penyelenggara di sana gitu ya. Kemudian yang TBM dan perpustakaan desa yang itu kategori
Ibu kategorikan adalah perpustakaan masyarakat dan perpustakaan umum. Katakanlah perpustakaan umum kalau bahasa Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ya. Tadi kelompok 3 sudah mengilustrasikan, di situ ada kegiatan keterampilan berbasis informasi atau berbasis bahan perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan. Nah ini juga lagi-lagi ada di peta stakeholder, berarti itu ada KUK atau KUKM gitu ya untuk jualannya, untuk linknya ada Diskominfo misalnya, itu yang dari jajaran pemerintah, belum dari unsur swasta, unsur media, unsur komunitas atau masyarakat, unsur akademisi, ya pentahelix di situ peta stakeholdernya untuk pengembangan ke depan dan jangka pendeknya pemecahan solusi gitu. Nah itu namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Memang itu menjadi program nasional. Nah ini mungkin apakah nanti akan menjadi unggulan, silahkan, karena itu sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Itu kaidah-kaidah muatan kaidah perpustakaannya sangat tinggi, tetapi nilai ekonomis, peningkatan ekonomi di masyarakat juga luar biasa gitu. Dan salah satu contohnya masih di Kabupaten Bandung itu, saya kira ada di Kecamatan Kertasari ini, mungkin ada di kelompok lain gitu ya, sudah melakukan itu dan itu bisa dikembangkan berbasis potensi lokal gitu ya. Tapi tadi tetap berbasis literasi gitu ya. Nanti mungkin kita diskusi pengembangan diskusi berdasarkan potensi data ataupun permasalahan gitu ya, kalian gitu ya. Kemudian ya itu mungkin belum untuk semua ya. Nah ini yang di Potsari, mereka itu dipisahkan antara buku paket dengan non buku paket atau buku supporting. Nah maksud Ibu itu kalian udah tahu semua bahwa yang namanya buku perpustakaan sekolah itu non buku paket, tetapi buku suplemen atau supporting gitu kan, buku penunjang. Nah itu cek juga di buku induknya. Artinya buku induknya harus terpisah gitu ya. Buku paket menjadi bagian dari perpustakaan itu hanya sampel paling banyak 1 judul 5 eksemplar. Nah itu juga merupakan edukasi gitu ya dari mahasiswa yang ini kan Pikom gitu ya, dengan konsentrasinya Perinpo gitu. Ya ini juga GLS yang tadi adalah yang membaca 30 menit sebelum mulai, dan ini dilakukan setiap minggu. Nah itu adalah redaton ya, redaton gitu ya, membaca maraton. Nah ini programnya sangat menarik dan itu juga bisa diangkat dalam gerakan literasi sekolah, karena nanti akan ada pengembangannya itu di setiap kelas yang nanti akan terintegrasi di sekolahnya itu sendiri dengan dikelola untuk siswa gitu kan gitu. Nanti kita diskusi juga lebih berkembang tentang GLS ini, karena program gerakan literasi sekolah itu hanya salah satu itu redaton itu ya. Ya itu mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mendengarkan Bu Om ini seperti sedang dengar pendapat di dewan. Tapi usulannya sangat banyak dan menarik, apalagi nanti setelah ini kan tahap berikutnya adalah menggabungkan antara wisata, UMKM dan literasi ke dalam sebuah diskusi yang terintegrasi. Ya, jadi keren banget. Ya, karena tadi kan banyak berhubungan antara inklusi sosial, kemudian wisata dengan UMKM, peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya nanti setelah ini itu akan bergabung. Setiap desa 3 kelompok, wisata, UMKM dan literasi bergabung sehingga menjadi sebuah program yang terintegrasi. Nah, bisa mulai dari program literasi sebetulnya, dari situ program yang bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan daya beli, wisata dan sebagainya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini mah penasaran aja karena saya nunggu betul hasilnya program ini, program literasi ini. Karena satu hal aja alasannya, demi OBE. Kenapa ada gerakan literasi sekolah? Karena mereka menjalankan program kurikulum merdeka yang membutuhkan kemampuan literate siswanya. Di Pikom kita butuh gerakan literasi untuk mendukung UBE itu. Jadi saya sangat nunggu programnya, tapi program itu bisa disusun kalau analisisnya terhadap data ini tepat. Saya setuju dengan Bu Om, analisisnya ekosistem literasinya, bukan analisis infrastruktur literasinya, melibatkan stakeholder, melibatkan kekuatan masyarakat.
Sehingga program seperti itu nanti diduplikasi di Vkom. Karena OBE itu hanya bisa jalan kalau tingkat literasinya juga bagus. Kalau literasinya masih seperti yang sudah-sudah, learning by googling itu nggak akan jalan. Nah, karena itu sangat diharapkan programnya benar-benar dipikirkan dengan baik, dengan menganalisis data yang sudah ada, dengan menafsirkan data itu dengan baik, kemudian dengan pendekatan jangan infrastruktur literasinya, tapi lebih ke ekosistem literasinya yang seperti yang ceritakan Bu Oom itu. Gitu aja, karena saya sangat membutuhkan program untuk gerakan literasi kampus. Tantangan nih dari Pak Yosal. Itu yang diperlukan. OBE itu akan berjalan maksimal kalau ada dukungan GLK-nya. Kalau sekolah udah lama mempersiapkan GLS baru kurikulum merdeka. Kita mau bersamaan. Ya, terima kasih. Ya, memang kelompok 3 ini menarik karena dari awal sudah menyajikan data. Jadi kalau kemarin kita banyak bicara tentang data yang sumir dan sebagainya, tapi ini diawali dengan data yang sudah mendekati lah gitu. Artinya kita bisa memahami interpretasinya itu bisa. Nah, itu yang perlu diperhatikan tadi. Jadi kita jangan masuk wilayah infrastruktur, modal tidak punya, uang tidak punya, mesin jalan tidak punya. Yang bisa kita lakukan adalah ekosistemnya, itu yang harus diperhatikan. Bu Farah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena hari Senin Selasa tidak hadir. Kalau hari Rabu karena saya di Wapri sama mahasiswa yang kebetulan mengampu mata kuliah saya gitu. Nanya, Bu datang nggak gitu? Ya datanglah gitu. Penasaran Pak. Dan saya sangat mengapresiasi sekali gitu untuk produk yang literasi. Dan kebetulan yang pertama kelompok 3 yang kayak data gitu tadi, kemudian tadi Bu Rosi sebagai Kaprodi Ilmu Perpustakaan bisik-bisik kalau program yang dipaparkan ini ternyata ada program-program dari mahasiswa yang KKN gitu, yang akhirnya tadi mungkin programnya sudah ada. Nah, yang meneruskan itu siapa gitu? Kalau tadi kata Bu Dr. Oom gitu atau Pak Mahmudin gitu. Tadi sebetulnya udah diungkapkan juga oleh Pak Yosal gitu tentang gerakan literasi kampus gitu. Tadinya mau ke arah sana Pak, nyindir-nyindir karena di depan saya bingung ini yang nulisnya siapa, notulensinya nulisnya via handphone gitu. Wah, digital pisan gitu. Yang lainnya ngedengerin, inget nggak gitu. Ternyata digital gitu. Cuma kan butuh jejak-jejak gitu kan. Butuh jejak-jejak tulisan apa yang disampaikan. Emang paham apa yang disampaikan oleh dosen-dosen gitu. Nanti buat kelompok selanjutnya juga gitu, jadi harus ada notulensinya siapa gitu. Oh, mereka gitu-gitu. Jadi karena saya ngajar mata kuliah masyarakat informasi gitu, jadi asa nikmat gitu Pak. Wah, berarti udah paham nih gitu maksudnya. Apalagi ada komunitas informasi masyarakat, saya makin lebih tertarik lagi gitu bahwa oh ini bisa menjadi sebuah kerjasama juga, program juga, pengabdian kepada masyarakat antara mahasiswa dan dosen yang nanti ujungnya bisa menciptakan HKI gitu. Jadi saya langsung idenya ke sana aja gitu. Wah, kelompok ini bisa nih gitu. Datanya banyak, dikolaborasi lagi ya itu gitu. Jadi saling ada produknya gitu. Kalian produknya nanti ujung-ujungnya nilai kan gitu. Apalagi yang ngambil mata kuliah saya butuh nilai saya? Enggak gitu kan. Jadi ada produknya nilai, tapi mungkin satu sisi dosen kita bisa menghasilkan produknya yang HKI gitu ya Bu Rosi gitu, ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi apresiasi sekali Pak, kebetulan itu tadi dekat dengan rumah nenek saya gitu, jadi bisa lah gitu nanti diteruskan lagi gitu. Pesantren YPI Pak di tengah-tengah bisa Pak, bisa insya Allah. Ngusup biasa Pak, sudah disediakan. Tinggal nunggu waktu Pak Yosal dan Pak Waska aja. Gitu. Jadi saya harapkan tuh jangan lupa gitu, karena wah luar biasa sekali datanya. Semoga data-data kelompok lain juga sama kayak data gitu kan.
Ini muka-mukanya muka-muka kok capek ya? Capek OBE ke lapangan. Kayaknya wah ini uang melimpah nih. Muka-mukanya ini gitu kan. Tapi asik, menikmati. Oh gitu. Dapat pasangan? Enggak, oh belum, oke gitu. Karena kan harus ada gairah juga dari kaliannya gitu. Jangan sampai dipaksakan, jangan sampai dipaksakan gitu kan. Wah harus gitu kan. Ya kalau kaliannya bergairah gitu kan, muka-mukanya inceran mah ada, alhamdulillah gitu kan. Insya Allah gitu. Ya paling gitu sih Pak Tansah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan elaborasi di jadwal berikutnya. Belum disusun karena kita masih menunggu literasi ini selesai dulu. Tahap berikutnya adalah langsung integrasi dengan UMKM wisata. Jadi literasi kita harus secara holistik menggambarkan sebuah program yang ujungnya harus apa ini, kegiatannya harus apa. Beberapa mungkin sudah terbayang ya, akan dikerjakan apa, mengerjakan apa yang harus dihubungi, siapa yang harus dikonfirmasi dan sebagainya gitu. Oke, mudah-mudahan catatannya lengkap, mohon diingat kembali, pasti nungguin kan Pak ya kamera direkam gitu. Jadi mau mengulang kembali dari hasil rekaman. Oke, terima kasih sekali lagi, silahkan ditutup dulu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas mungkin tadi tambahan, kemudian saran, masukan, dan tantangannya juga. Kami dari kelompok 3 mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.